mudah-mudahan dimudahkan kita masuk ke dalam al-jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaji atau topik pembahasan kita berkisah karena ini masih bulan Rajab, tepatnya malam 28 kita akan mengkaji tentang ibadah yang paling penting sejarah Nabi dinaikkan Allah ke Isra wal Mi'raj. Bukan peristiwanya kita bahas, tapi yang kita bahas ibadah yang dibawa Nabi. Ini yang nak kita bahas. Ya, kenapa ini hendak kita bahas? Agar kita tahu dan sekaligus paham bahwa yang dibawa Nabi ini, perintah dari Allah ini adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat urgen. Tidak ada ibadah yang paling penting yang harus ia laksanakan dan tidak bisa ditinggalkan. Maka ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu orang tua kami jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Ibadah yang diambil oleh Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj barang tentu kita sudah tahu sama-sama, yaitu ibadah salat. Ini yang kita bahas. Ibadah salat ini adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Tak ada istilah kalimat tak mampu. Tak ada istilah yang namanya bisa ditinggalkan disebabkan ini. Tidak. Kalau puasa, dia bisa tak puasa disebabkan ada hal. Kalau dia tak bayar zakat, disebabkan juga ada hal. Kenapa dia tidak melaksanakan ibadah haji, juga disebabkan ada hal. Tapi kalau ibadah solat, tak ada sebab, mau ada sebab, namun ibadah ini tetap dilaksanakan. Mau dia sakit, mau dia keadaan sempit waktunya, mau keadaan saat itu dia untuk memilih dua sesuatu, namun ibadah solat ini tak bisa ditawar dan tak bisa ditinggalkan. Inilah dia. Makanya kalau ibadah yang lain ketika tidak dilaksanakan, itu masih ada lagi, contohnya puasa. Tak puasa masih bisa lagi dia digantikan dengan fidyah. Ya kan Bang? Kalau haji bisa digantikan, namanya tak bisa dia badal. Tapi kalau sholat memang luar biasa. Seandainya pun bisa digantikan seorang anak ketika ayah dan omaknya tak sholat, syaratnya luar biasa. Yang melaksanakannya itu sama sekali tak pernah meninggalkan sholat wajib. Kan sulit awak mendapatkannya ini. Jadi kalau begitu Ustaz, apa pesan Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi? Ini dia. Katanya begini, sholat itu posisinya seperti kepala pada tubuh manusia. Apa tadi Bu? Posisi sholat itu seperti di dalam tubuh kita ini seperti kepala.
Maksudnya apa? Kalau manusia diciptakan Allah, tangannya ada, kakinya ada, tapi kalau kepalanya tak ada, manusia namanya itu. Cara. Ya. Ada manusia kepalanya tak ada, tapi tangannya ada, kakinya ada, badannya ada, tapi kepalanya tak ada. Manusia namanya itu. Apa namanya? Aku tak tahu. Ya. Tapi kalau ada manusia, kepalanya ada, tangannya tak ada, kakinya ada, manusia namanya? Manusia. Iya. Atau kita balik. Tangan tak ada, kaki pun tak ada, tapi kepalanya ada. Manusia? Manusia? Manusia. Tapi kalau kepala tak ada, kaki ada, tangan ada, badan ada, manusia, hanya dia. Sampai di situ bisa dipahami, Bapak Ibu. Bahwa ibadah solat itu lengkap pun ibadah yang lain, ada puasanya, ada hajinya, ada zakatnya, ada sedekahnya, ada infaknya. Tapi kalau solatnya tak ada, tak berguna ibadah yang lain. Bisa dipahami? Sama yang tadi itu. Dia dikatakan manusia bila ada kepalanya. Sekalipun kepalanya ada, tapi tangannya tak ada, kakinya tak ada, dia tetap manusia. Tapi kalau kepalanya tak ada, tangannya ada, bahotok tangannya, kakinya ada, badannya suspek, tapi tak manusia namanya. Apa itu Ustaz? Nanti aku carikan. Aku pun tak tahu. Artinya apa? Sangkingkan pentingnya ibadah solat itu. Jadi kalau ibadah yang lain beres, amal yang lain sudah bagus, muamalah kita sama manusia elok, tapi kalau solat kita satu di antara 5 itu ada yang tak dikerjakan, tak ada gunanya. Las dina liman la solat. Tidak ada agama bagi orang yang tak solat. Bayangkan ini. Saat dia tak solat, saat itu agama yang diyakininya, saat itu sirna. Jadi kalau begitu kita jangan main-main tentang meninggalkan ibadah solat ini. Kenapa kau tak solat? Anakku pesta. Jadi kalau pesta, tak sempat aku solat asar. Banyak undangan. Berapa undangan ibu? 7.777 orang. Jadi kalau begitu, kalau ku tinggalkan ini, amplop macam mana katanya? Boras sudah aku bosan. Jadi nak dibayar juga Ustaz. Ayat tadi. Jadi suami tak solat, bini tak solat, anak tak solat, joget-jogetan, tari-tarian di pesta tersebut, pengantin tak solat, pengantin laki-laki tak solat, tak berguna. Apa jerawang tu? Mohon maaf. Pak di Sungai Dua? Tidak, di Sungai Dua elok. Sungai Dua elok. Wah, saking eloknya malam tu bersedekah dia. Allahumma anzil, turunkan ya Allah. Acara ini acara yang elok. Malam tu bersedekah dia abah malam tu. Besoknya begitulah kita. Paham? Ada buku, nama bukunya Hakimus Shalah.
Rupanya sejarah solat tu ada. Subuh kenapa 2 rakaat, zuhur kenapa 4 rakaat, asar kenapa 4 rakaat, maghrib kenapa 3 rakaat, isya kenapa 4. Ada rupanya peristiwanya. Tapi peristiwa itu yang pada hakikatnya kalau ditinggalkan sholat tak ada gunanya. Ini harus sampaikan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini yang perlu. Karena banyak manusia sibuk dengan ibadah sunnah, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang baik, tapi sholatnya tak dipojokannya. Ini yang perlu. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Apa kata beliau? Ada 2 gerakan tak boleh berpaling. Kalau 2 ni berpaling, ais, Allah pun berpaling dari kita. Bu, Bapak, kalau Allah berpaling dari kita, kemana kita nak mengadu? Sedangkan kita dalam solat, wajahku, kuhadapkan wajahku, fataros sama ke langit, wal ardi ke bumi. Langit sudah menyaksikan, bumi sudah melihat bahwa kita berdiri melaksanakan ibadah solat. Tapi ada 2 yang tak boleh berpaling. Apa itu? Berpaling hati kita dari Allah dan berpaling kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Kebanyakan kita hari ini, hati kita itu berpaling. Kenapa bisa berpaling, Ustaz? Ini tanyalah. Makanya kita ini, kalau dipikir-pikirkan, ibadah sholat kita ini belum tentu yang patennya. Udah tak paten, tak sholat pula. Ilang siapa itu asa dompangan tu. Hadis yang sering kita dengar itu. Bainar rujuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ini lagi. Hari ini kita membahas tentang sholat dulu. Biar dulu sholat itu. Perbedaan muslim dengan orang kafir saat meninggalkan sholat. Bukan kata hadis itu bainar rujuli wa bainal kufri tarkus siyam. Perbedaan muslim dengan orang kafir ketika dia tak puasa. Tidak. Bainar rujuli wa bainal kufri tarku zakat. Perbedaan muslim dengan orang kafir ketika tak menunaikan zakat. Tidak. Bainar rujuli wa bainal kufri tarkul hajj wal umrah. Perbedaan muslim dengan orang kafir ketika tidak melaksanakan haji. Tidak. Tapi perbedaan muslim dengan orang kafir tarkus sholat. Apa itu? Saat dia meninggalkan jadi jangan salah kalau ada ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat, jangan salahkan dia. Apalagi kalau keluar dari cakap mulut awak. Sholat itu tak wajib. Yang wajib makan. Yang wajib berbini. Yang wajib cari duit. Sholat tak perlu. Bisa nggak kita sholat konyang? Udah. Bukan masuk video, Pak. Orang-orang taat semua di sini. Apalagi musola saksi. Aku tadi sholat terlambat sampai ke sana, Pak. Tapaknya koci, tapi isinya full. Itulah pula. Ada tapaknya masjid lebar, tapi pengisinya satu tak puluh. Tapi musola, mudah-mudahan namanya musola saksi musolanya bawa banyak orang-orang yang hadir ke masjid saksikannya nanti. Ini sering ke masjid, datang musola saksi. Betulkah dia ni sering ke musola saksi masjid, musola? Iya ya Allah. Walaupun dia di pinggir-pinggir itu, ya nampak aku dah. Ujung-ujung dia, sampai tu Pak Tersandi nampak aku dia tidak. Itu kadang kalau orang cakap kalau sudah mati bahu, kalau sudah mati si ibu awak nelpon pengurus masjid musola, bisa musola solat di lama. Kami minta diterima dia wal mukminina
wal mu'minat wal muslimina. Makanya entahlah, sama dengan zakat tuh. Aku tidak bahas zakat, tapi nantilah. Nanti biar Ustaz Malim Sepulami. Sama dengan zakat. Aku mahalan. Kalau yang tak berhak menerima zakat, jangan menerima. Sama deh itu. Kalau tak berhak awak menerima boras BLOG. Apa itu? Dia banyak duitnya, omesnya banyak, tapi diterimanya. Saya bukan di Sungai Dua topat-topat. Wala bapak. Topat-topat, yakin aku yakin. Begitu bang ya, yakin aku. Yang tak hak awak, yang tak punya awak makan. Sedangkan yang halal dimakan belum tentu salat awak diterima, apalagi yang haram. Betul itu. Ada dampakku, tapi tak di sini, bukan di Tanjung Balai, bukan di Sungai Dua. Udah tak mengaji dia, tapi si terima lagi itu. Saya bijinya mengaji, yang penting mengaji. Alah mak. Padahal ada orang banyak murid mengajinya, tapi tak dapat dia. Karena tak dekat pula, tak dekat dengan penguasa. Dia dekat dengan tukang sate. Itu pun sate pun tak dapat gratis, diberi pula. Inilah gitu. Jadi berharap anda Ustaz masukkan wa adkhilnal jannah, katanya masukkan kami ke dalam. Begitu tidak masuk, kita lanjut. Jadi kalau begitu perbedaan muslim dengan orang kafir saat dia meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, keluar cakapnya katanya sholat itu tak wajib, sholat itu tak pala dipentingkan. Dalam buku Sulamut Taufik, saat dia mencakapkan sholat tak wajib, tak butuh, tak perlu, dia sudah keakap fabawati rodatiro. Hati-hati kita nih Pak. Semakin umur kita semakin bertambah, setan makin geleget menggoda. Ya, aku tadi ada menulis di dalam buku yang dikarang Syekh Al-Mutawali, As-Sifatus Salat. Apa katanya? Kalau aku mengamalkan ini borat, entah bapak bisa. Kalau aku borat, apa kata beliau Syekh Al-Mutawali? Kalau tidak khusyuk sholat cukup beginilah. Ingatlah kematian dalam sholatmu. Saat awak sholat, tapi kira awak jasad awak di situ. Allah tersandi. Ya, kau sholat, kau bayangkan mayat kau di situ. Allah. Macam mana kau sih? Bising. Awak tidak begitu sholat. Allah lewat orang. Jadi berhutang sama awak. Allah. Dalam hati, tak sadar untung kau, hutang kau tak kau bayar. Cukup begitulah. Ketika kau sholat, kau ingat mati. Awak tidak, ketika sholat, entah ke mana ingatan awak. Di situ sholat kunci baru teringat. Oh, di atas. Namanya setan. Macam mana solat awak ini tidak dihargai Allah? Macam mana ibadah awak ini tak mau Allah mengangkat derajat? Itulah gitu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu orang tua kami, mulai hari ini jangan tinggalkan solat. Ya. Kenapa aku sampaikan Ibu? Bu, di pengajian kita kan, sekalipun Ibu pesta, kan ada rukhsah. Buka dalam buku At-Taqra saja itu. Buka. Bolehkah seorang menjamak sholat, tapi dengan catatan hari itu saja ya, menjamak sholat ketika sedang dalam keadaan pesta.
Ya boleh, tapi tak bisa mengkosong. Contoh, si Bayu pesta, anaknya sudah bosah. Anak si Bayu perempuan, dapat anak si Bayu orang Arab. Dah, undangan ribuan. Besok anda pesta, azan berkumandang. Udah, anda kata sudah terpasang, semua dipasang, azan berkumandang. Allah. Masih tengah satu. Di saat solat zuhur di jamaknya zuhur sama asar. Boleh. Tapi tidak pakai kosor. Jamak. Apa itu jamak? Menggabungkan jumlahnya yang tadi 4 menjadi 8. Kalau zuhur namanya jamak taqdim. Kalau di asar dikojokan jamak takhir. Ngajak aku menjamak takdim zuhur dan asar 4 rakaat fardu kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Habis zuhur kosokan asar. Boleh. Namanya mudharat. Kenapa? Memuliakan tapi hari itu saja ya. Jangan lagi besok dikojokan. Joki kau karang. Soal Ustaz, habis pesta pegal badan, capek. Masih aku jamak lagi boleh. Tenju kepala kau. Itu namanya meringankan itu. Dan dikasih ringan, diringankan lagi. Tak ada. Cari golado ibadah solat itu bisa ditinggalkan. Cari. Tak ada. Jadi kalau begitu, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ini di qudsi ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inni ibrtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahadtu indi ahdan. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi itu menyampaikan sesungguhnya ibadah solat itu sudah diwajibkan kepada umatmu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sebanyak 5 kali. Wa ahadtu. Ini. Allah berjanji. Kalau sudah Allah berjanji pasti ditepah. Awak yang berjanji yang tak topan. Abang berjanji sama si Bayu. Ayo, bang datang kita berjumpa mengira jam 2. Abang tunggu. Abang nak mengles bos itu kan. Tengok si Bayu jam 2 datang, jam 5 datang. Macam mana rasa? Manusia sama manusia. Tapi kalau Allah berjanji pasti. Saya berjanji dengan janji saya. Apa? Man hafadhu alaihinna liwaqtihinna. Siapa yang memelihara, menjaga solatnya tepat waktu, akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah yang berjanji. Tapi korojo ni borat. Mana? Allahu Akbar dari Salih. Datang abang itu lagi mengaduk semen, putus. La ilaha illallah. Habis. Semen habis, asabun tawakul. Alim payat. Makanya kita hidup ni rajoki kita sebatas halal tapi tidak thayyib. Halal kenapa? Tapi harta itu dibawa tapi tak barokah. Kenapa? Kena gara-gara mencari duit, solat ditinggalkan. Gara-gara mencari nafkah, ibadah tak barokah. Itulah kita tu. Makanya kalau ada perkorojoan, yang perkorojoan itu membuat awak tak solat, wajib tinggalkan. Kenapa kau tak solat? Korojoku tak bisa. Habis makan siang langsung kerja. Jadi zuhur tidak, asar tidak. Kami pulang jam maghrib. Jadi asar tak solat. Oh, tak ditinggalkan. Jadi kita ni Bapak Ibu, pahamilah
bahwa sholat itu sangat penting. Oh, sibuk wa ucok, ada si ucok ada kan? Sibuk wa ucok mencari papan namu di surga. Ada enggak di pintu surga namu? Pintu surga pertama tak ada, pintu surga dua tak ada. Sibuk dia. Ubahnya man taraka shalah muta'ammidan kataballahu ismuhu ala babin nar mimman yadkhuluha. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka disuruh Allah malaikat menulis namanya di pintu neraka. Si ibu-ibu mencari nama ibu di surga tak dapat. Begitu ditengok pintu neraka, nomor 1 wa ucok. Sampai dia mencari pintu surga itu bang, 7 pintu surga itu tak ada. Begitu ditengoknya pintu neraka, pintu 1 neraka, nomor 1 pula dia ucap katanya. Lagi dah lah. Jadi kalau begitu, mari aku mengkupas ini tak kupas. Dan nanti ada orang tak kamu panggil kang esok mirat, kang tak habis bahannya kang. Tapi aku memfokuskan ibadah solat. Tak bisa sepele, tak bisa. Ini dia, di buku tadi Aqimus Shalah yang dikarang Haji Najib Shah. Rupanya ada peristiwa solat apa tu, berapa jumlahnya? Tengok ya. Solat subuh itu rupanya berasal dari Nabi Adam rupanya. Saat Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia di waktu malam, kemudian terbit matahari, Nabi Adam sujud 2 kali tanda syukur, maka timbullah solat subuh. Di situ rupanya. Bersyukur Nabi Adam, tak tohang-tohang juga, begitu tohang naik matahari, sujud Nabi Adam 2 kali saat terbit matahari, maka timbullah di situ namanya solat subuh. Jadi ya, solat zuhur itu timbul dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melakukan kurban, setelah dia melakukan kurban tergelincir matahari, maka saat itu Nabi Ibrahim sujud 4 kali. Dapatlah zuhur 4 rakaat. Kenapa dia 4 kali sujud? Dia bersyukur kepada Allah. Dia dapat melakukan tugas yang berat. Ada 4 kali. Sujud pertama, dia menyatakan rasa syukur kepada Allah. Dia dapat melaksanakan tugas. Sujud lagi 2 kali, dia bersyukur kepada Allah. Dia mampu melawan godaan setan. Wah, melawan setan ni gawat ya. Apalagi subuh. Salatu khairum minan naum. Makanya salat subuh musola kita ni jangan lembek-lembek. Buang aja di rumah. Keras-keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ayamah. Sodak ke sore di pikir. So enggak sesekali. Makanya kalau aku bapak ibu khotib, mana pun aku khotib, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betul tak baik? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa tak bisa. Karena yang di bawah itu pemain-pemain. Ada anggota dewan. Dong kasong enggaklah pula. Tidur pula dia. Sama lah Pak. Tidur yang paling sodap, tidur di saat mendengarkan ceramah. Betul bu? Sibuklah. Kalau ada orang tak bisa tidur, datang do kemari, aku ceramah, insyaAllah. Mengaji insyaAllah. Mana? Bisa dipahami kira-kira? Jadi kalau begitu, mari. Bahkan dalam ada satu ayat, al-waqtul awwalu minas shalah, orang yang melaksanakan salat tepat waktu, ridwanullah, hidupnya selalu diridhai Allah. Bayangkan itu. Sedangkan kita hidup ni hendak mendapatkan ridha Allah.
Bahkan wa al waktul akhir afullah, walaupun solatnya di akhir-akhir tetap dimaafkan Allah. Luar biasa Allah Ta'ala. Walaupun kita telat solat zuhur jam 3 masih dimaafkan Allah. Setiap hari kau solat zuhur jam 3 masih dimaafkan Allah. Coba kau lawak. Kau lah bayu, kau kepala sekolah atau kau direktur, ada anggota kau datang jam 10 pagi, sedangkan peraturan datang jam 7.30. Selama sebulan dia datang jam 10. Apa lah kau bilang? Kau terima lagi dia jadi karyawan? Kau kasih lagi dia gaji? Boratlah. Itu peraturan dunia. Pak, panggil. Bapak tahu nggak peraturan, Pak? Apa? Kita Pak masuk jam 7.30, pulang jam 5. Bapak selama saya lihat, Bapak datang jam 10 pagi selama sebulan. Kira-kira dikasih kesempatan 1 bulan. Berhentilah terus. Itu sesama manusia, pemimpin sama manusia. Ini pemimpin awak, tempat awak bersujud, tak ada pula begitu. Telat kau zuhur, Jibril cabut nyawa. Jibril, malaikat membara joki, jangan kasih lagi dia nikmat, tak beribadah dia. Habis lawak. Entahlah. Jadi kita yang sebenarnya yang sangat layas dengan ibadah salat. Jadi kalau ada juga malam ni sampai besok masih tak juga salat, mak, puasa tak tahu aku lagi yang. Iya. Tak tahu aku lagi. Berarti seolah-olah dia sudah menganggap hendak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau anak berpaling sama awak, ibu besarkan anak ibu, 5 anak ibu, 1 jadi jenderal, tentara, 1 lagi anak jadi wali kota, 1 anak jadi kapolda, 1 lagi jadi direktur bank, 1 lagi jadi pengusaha, 5, semuanya berhasil. Ibu usahakan sehingga kuku ibu pun tak kupas mencari duit tu. Tapi ketika ibu telepon, Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum mak, bisa minta tolong omak, apa mak, bolehkan dulu obat omak sudah habis, tak sempat. Apa kata anak pertama, aduh mak, tak sempat aku mak, ada kerja aku. Iyalah ya, Assalamualaikum, telepon anak gaduh, Assalamualaikum ya, salam, mak, bolehkan dulu obat omak dulu. Amat tak bisa mak, aku kerja aku tak bisa keluar. Dah, telepon yang ketiga, sampai kelima beralat. Macam mana perasaan ibu saat itu? Berpaling anak awak dari awak. Maka saat itu tercakap, hanyalah ya, 5 kau kukeluarkan dari perutku, kubesarkan kau dari yang tak mengerti menjadi mengerti, dari yang tak pegang duit sampai memegang duit, hanya membelikan obatku 1 papan, 5 anak tu kecewa dia. Belum Allah, untunglah Allah tak punya sifat kecewa bah. Kalau sempat Allah punya sifat kecewa, putus kita ya, putus kita. Ku kasih kau semua fasilitas, tak solat kau, kecewa amat. Siapalah kecewa mah, tengoklah kan si Bolga, habis. Dah elok tumbuh-tumbuhan tu bang, tumbuh-tumbuhan su elok tumbuh. Dah, salah itulah kita yang terkadang. Ya? Baik, kita lanjut. Jadi kalau begitu, solat ini adalah ibadah yang tidak ada takaran untuk meninggalkan. Mulai hari ini. Ya, macam manapun hal yang kira-kira, bayangkan Bilal tu, coba Bilal tu cuba tengok Bilal tu. Contohkan juga lah Bilal agar dia keluar dari agama dia, hendak dituliskan bos itu ke badannya, dia tidak akan lari dari agama Allah. Tanya dulu
Ini mga apa namin? Bayo. Bang Adam. Kulo ano ang datang Bang Adam. Perempuan pula ini Bang Adam. Syukur sama Bang Adam. Tapi Bang Adam tak tertarik. Tapi dikasihnya Bang Adam duit 1,7 triliun agar abang ingin menikah dengan dia keluar dari agama. Macam mana menurut abang itu? Komisi aku bayar. Bohatnya ya. Bohatnya bayar. Apalagi menengok duit triliun. Aku seumur hidup belum pernah menengok. Yang setiap ku tengok 1,000. Itu pak ku tengok. Kenapa bisa begitu? Banyak orang-orang gara-gara melaksanakan kegiatan sanggup dia meninggalkan sholat. Ini yang tak, ini yang harus tuh. Ini yang terkadang. Banyakan ku tengok. Kenapa wak tak sholat? Poning kabaloku suntuk aku, lakiku selingkuh, anakku semua penjara. Jadi baru sholat poning kabaloku tidurkan dulu. Jadi kalau begitu Ustaz, apalagi di rumah. Bila di rumah, istri, suami, anak, semua tak ada solat, malaikat takkan masuk ke rumah. Dalam buku Al-Wasiyatul Mustafa, kalau bini tak solat, laki tak solat, anak tak solat, minantu pun tak solat, jangan harap malaikat itu masuk ke dalam rumah itu membawa rajul. Ini yang terkadang cemana lah. Makanya seorang laki-laki ni kalau memang tak bisa dia datang solat berjamaah di musola, buat di rumah. Buat di ini pula tidak. Udah tak berjamaah di rumah pun tak solat. Ini sekarang payawan. Ya'ti 'alan nas zamanun yusalluna wa la yusalluna. Akan datang suatu zaman manusia dianggapnya dia solat tapi dianggap Allah dia tak solat. Wah, gawat gitu nih. Di mata manusia awak solat tapi dianggap Allah kau tak solat. Makanya kita hidup ni beramal tu jangan dianggap amal kita tu ini yang paling penting. Salah. Tengok peristiwa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia pamannya meninggal, kan dua itu kan, bininya meninggal sama wahai pamanku, ucapkanlah wa ana, kan bisa dibacakannya asyhadu an la ilaha, ketika wa asyhadu anna, tidak, kau tu keponakanku, aku lebih baik dari kau. Wahai wanku, ucapkan wa asyhadu anna, tidak, ana ghair, aku yang lebih baik daripada kau. Kau itu keponakanku, aku yang harus lebih baik dari kau. Oh ya mah, pakar ingat tadi pakar yang apa ni, apa namanya, gengsi, gengsi, puak lambu, apa lagi ni, tongkah, gingging, ada apa lagi, itu satu amat beda itu. Ingin mati, kepingin berdoa Nabi Muhammad agar dia masuk, tak bisa. Jadi kalau begitu kita ni jangan menganggap sedikit pun ibadah yang kita lakukan menurut kita inilah ibadah yang menurutku patut. Pohonjokan saja. Allahu Akbar. Tadi buku mana aku jumpa itu? Aku pun lupa. Jadi kalau sudah tak banyak mengamalkan ibadah sunnah itu, lupuan ilmu itu. Ada satu buku, lupa aku nama bukunya Bapak Ibu. Rupanya malaikat Jibril itu turun dia Bapak ke bumi ini. Awak pikir Jibril itu tak turun-turun lagi? Turun.
Ada kalanya malaikat Jibril turun ke bumi. Satu, bila ada seorang hamba ketika nanti dia selalu sujud terakhir, hendak solat apa saja dia, solat apa saja dia, yang penting solat sujud terakhir dibacanya Rabbana la tuzigh. Apa itu? Apa? Rabbana la tuzigh ulu ba'da sampai habis wahabalana min ladunka, sampai habis dibacanya itu bang, sudah dibacanya setiap salat terakhir dibacanya, malaikat Jibril akan turun untuk memberikan sesuatu kepada dia sampai nanti mati dia turun Jibril itu. Yang kan itu boleh Ustaz ku baca Ustaz Rabbana la tuzigh qulubana, boleh, tapi sir lah, sir, tahu sir? Tahu sir, Pak? Sir itu polan. Ada juga orang takziah malam ketiga ketika nas'aluka ya man huwa, dia pun maka banyak menguatkan mulut pula. Upun tahap. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladzi la ilaha illa dia pun upun tahap. Bukan di sini, Sungai Dua, Pak. Sungai Dua nih, Pak. Pakar-pakar sini, Pak. Wah, tuan-tuan guru sini, Pak. Tuan-tuan apa lagi nih? Wah, sebiji rumah dibuat kesedihan dia. Wah, apa tahu? Hebat itu, baik. Sebiji, bukan tak sebiji rumah. Wah, ada apa? Wah, bukan tuan guru lagi. Dia tersebut, alamak berbunyi dia. Ini aku cakap apa? Orang dalam. Coba ada mana siapa ini? Baik, kesimpulannya adalah mari ketika kita meninggalkan sholat, apa katanya? Kata dalam satu buku Al-Hikam itu, siapa tanda-tanda hatinya mati, salah satunya adalah hati yang tanda mati itu tidak ada kalimat menyesal ketika dia meninggalkan perintah Allah. Jadi hati mati, kata buku Al-Hikam itu, orang yang meninggalkan sholat tak ada rasa ya Allah, kenapa aku tinggalkan tadi? Kalau tak ada penyesalan, itu tanda hati mati. Dan tanda mati ketika dia berbuat dosa, dianggapnya Allah tak melihat yang dikojokannya. Awas, lebih baik mati awak secara totalnya daripada hati mati. Tubuh hidup bisa bergerak tapi hati mati. Jadi kalau hati mati, apalah gunanya? Itu namanya mayat berjalan. Jadi kalau begitu, mari salat yang kita lakukan ini jangan tinggalkan. Semacam manapun susahnya, semacam mananya sulitnya, semacam manapun apapun, Allahu Akbar, jangan tinggalkan. Baik, saya pikir itu yang bisa aku sampaikan. Sebelum ku tutup, ada nak bertanya? Silakan, Mak. Bisa dibayar? Tunggu dulu. Mak, dia nak bertanya. Silakan. Kalau ditinggalkan ya tinggal. Ya masa-masa lalu lah ya. Ya wajib lah. Oh. Iya, baik. Ada kafir, ada murtad, itu beda. Itu beda ya. Kalau dia dari awal hidupnya kafir,
baru masuk Islam, dia tidak ada kewajiban mengqadha. Kena, iya. Karena dia sudah kafir dari awal. Tapi kalau dia beragama Islam, dalam kitab Selamat Topikku, dia beragama Islam gara-gara cinta tinggalkannya agamanya. Setelah dia keluar dari agama Islam, 10 tahun kemudian dapat hidayah, dia balik, dia masuk Islam, selama dia jadi murtad 10 tahun diqadhani salatnya. Karena dasarnya dia tadi apa? Islam. Begitu bang. Tak bisa. Apalagi macam awak memang sudah Islam, tinggal solat, mati lagi kita ni lah. Apa bangku? Mak, berterima tamu. Orang kamu itu, dia tak boleh datang rumah-rumahnya bertamu. Terus memang jarak dia. Apalagi kalau dia tak solat, Ustaz. Menerima tamu itu batasnya tak bisa dikatakan batas. Memang 3 hari. Tapi kalau memang keperluan pula ada, datanglah mertua. Mak. Jauh leh mertua. Mak. Apa ya? Apa maksud 3 ni? Ulang abang kau bagaimana kau aja? Oh ya, dipanggilnya naknya. Oh ya, apa mak? Apa maksud laki kau tu katanya? Bak bergerai lah macam. Tak usah lah. Ya, salah satu malaikat yang suka mendatangi ke rumah kita membawa rezeki ini adalah rumah yang suka diisi dengan tamu. Silakan. Ya, 3 hari itu enggak. Aku pun tak berani ke rumah dia sedang. Ibu habis tadi, Bu. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Kalau kau pakai lip stream ini kita sekarang, matilah kita.